Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Sarani, MPM 25050. Di sini saya akan menjelaskan ke kalian analisis gerak dan energi sistem partikel, di mana pada pendahuluan yaitu proyek ini bertujuan untuk menganalisis sistem gerak benda pada bidang miring yang mengalami gaya gesek dan tumbukan dengan benda lain. Nah, tujuan lain dapat dibaca dari poin-poin ini. Kemudian kinematika gerak, di mana kinematika gerak adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak tersebut. Nah, untuk gerak lurus beraturan yaitu kecepatan VT sama dengan V0 plus AT, kemudian pada posisi XT sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT. Kemudian pada hukum Newton berlaku persamaan sigma F sama dengan MA. Kemudian hukum Newton juga berkenaan pada bidang miring dengan sudut theta terhadap horizontal dengan benda yang bermassa mengalami beberapa gaya, yaitu gaya gravitasi, gaya normal, dan gaya gesek. Kemudian energi mekanik, yaitu energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian energi potensial gravitasi EP sama dengan mgh. Kemudian energi mekanik total yaitu EM sama dengan EK plus EP, yaitu kemudian pada momentum dan tumbukan. Momentum linier suatu benda didefinisikan sebagai P sama dengan mv. Kemudian untuk tumbukan antara dua benda dengan tingkat elastis dinyatakan dengan koefisien restitusi E sama dengan min kurung buka F1 aksen min V1 V2 aksen per V1 min V2. Kemudian pada parliamentary system berdasarkan MPM terakhir saya 050 parameter seperti X sama dengan 0, Y sama dengan 5, kemudian Z sama dengan 0. Kemudian dimasukkan A sama dengan X plus 1 sama dengan 1, B sama dengan Y plus 2 sama dengan 7, kemudian C sama dengan Z plus 3 sama dengan 3. Nah, kemudian metodologi simulasi. Di mana diagram sistem. Sistem terdiri dari dua fase, yaitu yang pertama gerak di bidang miring. Benda M1 2 kilo meluncur pada ketinggian H0 sama dengan 1,1 meter. Kemudian kecepatan awal V0 sama dengan 2,4 meter per sekon di bawah. Kemudian sudut miring theta 21,5 derajat. Koefisien gesek kinetik mu sama dengan 0,075. Kemudian fase tumbukan dan gerak setelahnya yaitu benda satu menumbuk benda dua, di mana massa benda dua 8 kilo di dasar bidang tumbukan sebagai elastis dengan E 0,5. Kemudian kedua benda bergerak dengan gaya gesek setelah tumbukan. Kemudian persamaan gerak, di mana fase 1 benda di bidang miring panjang lintasan benda yaitu L H0 per sin theta. Kemudian gaya-gaya yang bekerja yaitu N, F besar, F kecil, F G, kemudian F net, kemudian percepatan yaitu A, F net per MI menghasilkan nilai sekian. Kemudian tumbukan fase 2 yaitu tumbukan di mana kecepatan benda 1 mencapai dasar menggunakan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus A plus 2AS. Kemudian pada fase 3 yaitu gerak setelah tumbukan di mana dua benda bergerak horizontal dengan perlambatan akibat gesekan. Dengan min mu kali G menghasilkan dari sekian. Implementasi di Excel. Simulasi dilakukan dengan metode numerik menggunakan langkah waktu delta T 0,1 second, di mana kolom Excel waktu T, kemudian posisi X dan X2, kemudian kecepatan X1 dan V1, kecepatan A1 dan A2, kemudian energi kinetik, kemudian energi potensial dan energi total, EK plus EP, kemudian momentum P sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Asumsinya, bidang-bidang licin dengan koefisien gesek konstan, kemudian tumpukan terjadi dalam waktu sangat singkat, kemudian tidak ada rotasi benda, kemudian percepatan gravitasi
G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Tidak ada hambatan udara. Kemudian menghasilkan simulasi seperti ini. Nah, dari tabel ini, parameter ini, ya, kita ganti nilai, menghasilkan sekian, kemudian menghasilkan grafik seperti ini. Nah, ini kalkulasi elastis sempurna seperti ini, kemudian dan kalkulasi elastis tidak sempurnanya seperti ini. Nah, menghasilkan grafik seperti ini, yaitu elastisitas sempurna, di mana hubungan posisi dan waktu. Grafik hubungan posisi dan waktu. Waktu S1 mewakili warna biru, S2 mewakili warna merah, menghasilkan grafik seperti ini. Grafik hubungan kecepatan dan waktu, warna F1 mewakili warna biru, F2 mewakili warna merah, menghasilkan grafik gambar seperti ini. Kemudian, grafik hubungan energi dan waktu. Total sistem 1 mewakili warna biru, kemudian total sistem 2 mewakili warna merah. Sekian, terus habis itu dengan hubungan waktu momentum. Momentum dan waktu menghasilkan grafik seperti ini. Nah, jika tidak elastis, menghasilkan gambar grafik seperti ini, di mana S1 mewakili warna biru, S2 mewakili warna merah. Kemudian grafik hubungan kecepatan waktu, di mana V1 mewakili warna biru, V2 mewakili warna merah. Kemudian energi dan waktu, total sistem 1 warna biru, kemudian total sesuai keterangannya. Kemudian hubungan momentum dan waktu bisa dilihat di sini. Kemudian kita lihat tabelnya seperti ini. Lagi. Nah, analisis data dan interpretasi fisika, konservasi energi, analisis energi mekanik sistem tidak terkonservasi sepanjang proses gerak. Terlihat dari fase gerak di bidang miring yang awalnya E0 sampai dengan 27,32 Joule, kemudian energi saat tumbukan E sama dengan 23,14 Joule, kemudian energi hilang delta E sama dengan 4,18 Joule. Kemudian energi hilang karena gesekan, energi hilang karena ada gaya gesek seperti ini. Kemudian saat tumbukan energi 23,14 ini sebelum, kemudian sesudah menjadi 9,22 Joule. Kemudian yang hilang adalah 13,92 Joule. Nah, fase setelah tumbukan, energi terus berkurang hingga sistem berhenti total. Gaya gesek pada dua benda mengubah energi kinetik menjadi panas. Kemudian interpretasi dari fisika, yaitu sistem ini bersifat non-konservatif karena adanya gaya gesek dan tumbukan yang tidak elastis. Gaya gesek melakukan usaha negatif yang mengurangi energi mekanik sistem. Prinsip kekekalan energi tetap berlaku jika memperhitungkan energi yang panas yang dihasilkan. Nah, hasil analisis kemudian konservasi momentum, yaitu analisis momentum sistem terjaga saat tumbukan dalam batas akurasi numerik, di mana tumbukan yang berkurang yang sebelumnya 9,62 kg meter per sekon menjadi 9,60 meter per sekon. Interpretasi fisikanya adalah hukum kekekalan momentum berlaku sempurna saat tumbukan karena tidak adanya eksternal horizontal yang bekerja pada sistem selama tumbukan berlangsung. Karena gaya internal antara kedua benda sama besar berlawanan arah, hukum Newton 3. Nah, namun momentum sistem tidak kekal karena tumbukan karena ada gaya gesek eksternal yang bekerja pada kedua benda. Momentum berkurang hingga sistem berhenti. Kemudian berpengaruh pada parameter sistem, yaitu pengaruh sudut bidang theta 21,5 derajat. Kemudian berpengaruh pada kemudian gaya, percepatan, kemudian jika theta lebih kecil maka percepatan berkurang. Kemudian kecepatan tumbukan lebih kecil. Jika energi tumbukan lebih kecil, maka dampak tumbukan berkurang. Kemudian berpengaruh pada koefisien gesek, di mana gaya gesek berpengaruh pada gaya gesek, koefisien, kemudian percepatan neto, energi yang hilang dengan mu, kemudian berpengaruh pada massa, di mana rasio massa berubah, kemudian kecepatan setelah tumbukan, transformasi momentum,
energi, transfer energi, kemudian validasi model, kekuatan model, mengikuti hukum-hukum dasar fisika, menghasilkan numerik konsisten, kemudian grafik yang seperti itu. Kemudian keterbatasan model, asumsi koefisien gesek, kemudian tumbukan dianggap mengabaikan rotasi dan demonstrasi benda tidak memperhitungkan hambatan udara. Kemudian kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu kesimpulan saya dapatkan dari interpretasi fisika yang saya rangkum, kemudian saya jadikan kesimpulan. Dapat dibaca dan dilihat di sini. Kemudian mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.